Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Eh, Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan keribuan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beberapa hari ini saya melihat ada di YouTube di podcast Bang Haji Roma Irama beserta dengan Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani. Ada beberapa hal yang menarik saya lihat dari podcast terkait tersebut. Apalagi ini berkaitan tentang masalah yang lagi populer di zaman sekarang ini, yaitu tentang pembahasan masalah nasab. Apalagi yang digugat sekarang adalah tentang nasab Ba'adawi, apakah tersambung atau tidak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari podcast tersebut saya mendengar dan melihat ada suatu hal yang menarik disampaikan oleh Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani, ya, di mana dia menyampaikan masalah taklid, ya. Taklid itu apa? Secara garis umum adalah dia mengikuti suatu qaul ataupun pendapat tanpa mengetahui dalilnya, ya. Tapi dari hal tersebut ada ilmu yang menarik saya dengar, ya, terkait taklid. Bagaimana taklid yang boleh, bagaimana taklid yang tidak boleh. Secara saya cari-cari, ya, itu dalam kitab Rosail wa Fatawa Aba Bolton juz 1 halaman 124. Kalau tidak salah, mungkin boleh dikoreksi. Nah, terkait masalah nasab, apakah kita termasuk taklid? Kita termasuk taklid yang mana? Mungkin kalau para gus ataupun kiai-kiai ataupun ustaz-ustaz yang mampu menelaah ataupun mengkaji, maka taklid yang mana dia, termasuk golongan yang mana? Apakah termasuk walaupun dia gus ataupun kiai, kalau dia dengan keilmuannya dia kesampingkan keilmuannya lalu dia bertaklid buta, ini nggak boleh juga. Ini melanggar daripada sunnatullah atas ilmu yang diberikan Allah kepada mereka. Bagi kita yang mungkin kalangan awam, kita taklid, tapi kita juga membandingkan antara kedua sisi. Kita dengar baik-baik dari penjelasan para yang berdebat antara kaum ataupun golongan Kiai Haji Imanuddin dengan Ba'adawi, sanggah-sanggahan mereka, karena mungkin kurangnya keilmuan kita. Nah, di sini saya coba membacakan masalah taklid tersebut. Kalau ada kesalahan dalam pembacaan saya, harap maklum karena saya lagi proses belajar mengenai nahwu dan shorof. Baik, di sini sampaikan pertama, katanya at-taqlidu salasatu anwa'.
Ya, taklid itu terbagi 3 macam. Ahaduha, salah satunya taklid ba'da qiyamil hujjah wa zuhurid dalili fahada la yajuz. Taklid yang pertama salah satunya yaitu adalah taklid setelah qiyamul hujjah, datangnya hujjah yang lebih kuat, wa zuhurud dalil, dan dalil-dalilnya yang jelas dan bisa kita telaah, bisa kita dapatkan, fahada la yajuz. Misalnya ada dalil ataupun hujjah yang datang kepada kita, ya, dan jelas dan kuat, maka kita tidak boleh bertaklid kepada pendapat yang lama ataupun kebiasaan yang lama. Kalau ada qiyamul hujjah wa zuhurud dalil, adanya pendapat atau hujjah yang kuat, yang jelas, yang rajih, maka kita tidak boleh mengikuti ataupun bertaklid kepada pendapat ataupun qaul yang lama. Kama qala Asy-Syafi'i rahimahullah, ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ay yad'aha liqauli ahadin minan nas. Di sini sampaikan, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, yaitu Imam Syafi'i, ajma'al muslimuna, bersepakat kaum muslimun, ala anna man istabanat, ya, kalaulah sudah datang pendapat ataupun hujjah ataupun dalil yang kuat, lahu sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu ayyad'a, tidak boleh dia meninggalkan atas apa? Pendapat yang kuat, yang rajih itu. Sebagaimana dulu paman Nabi, yaitu Abu Lahab, ya, perkara dia punya status sosialnya sangat tinggi, padahal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW hujahnya kuat, dalilnya kuat, tetapi perkara dia karena pangkatnya ataupun status sosialnya, dia tidak mau menerima hujjah ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka bagi kita, apabila sudah menerima dan mampu, ya, menerima suatu dalil yang kuat dan jelas, maka kita tidak boleh bertaklid kepada taklid yang lama ataupun taklid kepada perkataan seseorang dari manusia. Mungkin kita berkawan dekat dengan seseorang lagi itu, ya, dia selalu memberikan kita rezeki ataupun uang karena kedekatan kita, ataupun besan, ataupun mantu, ataupun kawan karib, karena merasa enggan kita menolak hujjah ataupun zuhurud dalil yang telah disampaikan seseorang mungkin, lalu kita tidak mau menerimanya, maka taklidnya ini tidak boleh, alias la yajuz. Yang kedua, an-naw'us tsani,
taqlidu ma'al qudrati 'alal istidlal. Ya, taklid ma'al qudrah, dengan kemampuan, bersama kemampuan, 'alal istidlal, dengan membaca dalil ataupun mengungkap ataupun memahami dalil. Wal bahsu anid dalil bi ay yakuna mutaahhilan lidzalika fahada madhmum aidan liqudratihi wa tamakkanahu min ma'rifati dalil. Ada seseorang, ya, contohnya ini tesis Kiai Imaduddin dengan yang ada di Rabithah. Ada seorang kiai, adapun seorang gus, adapun seorang ustaz. Mereka mampu untuk mengkaji dalil-dalil yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin serta dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Rabithah. Tapi mereka tidak mau mengkajinya. Mereka enggan, perkara mereka mungkin mantu ataupun sahabat dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Maka Allah sangat membenci orang yang seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Kalau mereka mempunyai keilmuan, kemampuan membaca kitab-kitab, apalagi mereka mampu membaca kitab yang bahasa Arab yang tidak berharokat, mungkin mereka sanggup untuk membaca dalil yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin dengan pihak Rabithah. Mereka mengkajinya lebih dalam. Tapi ada sebagian orang tidak mau mengkajinya lebih dalam. Mereka hanya asyik, ya, mungkin pesanan dan lain sebagainya. Maka bagi kita, bagi para kiai, para gus, dan yang lain sebagainya yang mampu, ya, mampu untuk mengambil dalil atau mengkaji dalil yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berlaku, maka kita harus jujur terhadap diri kita. Kita tidak boleh dengan perkara kecintaan. Maka ini juga perbuatan tercela. Nanti kita yang punya kemampuan ajaknya sangat pedih karena kita mengingkari kebenaran, mengingkari kejujuran dalam diri kita, padahal kita mampu untuk mengkaji dalil tersebut, mampu mencerdaskan umat mana yang hak, mana yang batil. Jadi saya berharap bagi mereka yang mampu, ya, yang mengkaji dalil, mengambil istinbat, maka janganlah bertaklid, karena ini sesuatu hal perbuatan yang tercela. Yang ketiga, an-nawu salis, at-taqlidus sa'ik, wa huwa naw'aini. Ahaduhuma man kana minal awam alladhi la ma'rifata lahum bil hadithi wal fiqh wa laysa lahum nazru fi kalamil ulama fahaula'i lahum at-taqlidu bi ghairi khilafin. Ini adalah taklid yang dibolehkan. Yang mana itu? Ada kalangan awam, alladzi la ma'rifata lahum, tidak memiliki kemampuan, keilmuan yang kuat, ataupun maaf katanya tidak belajar tentang masalah keilmuan, saintifik dan lain sebagainya. La ma'rifata lahum, mereka tidak tahu tentang hadis, fikih, dan tidak mampu juga membaca tentang qaul ulama, ya. Fahaula'i lahum taqlid, maka mereka boleh bertaklid bila bighairi khilaf, tanpa ada khilaf untuk kalangan awam. Tapi itu pun dalam kaidah ibadah kita, sholat kita, ya, kita wajib juga menuntut ilmu, karena dalam kitab
ta'lim ta'lim dikatakan situ ilmu hal. Maka ketika kita wajib sholat, maka kita wajib menuntut ilmunya. Fa'idha waqat lahu hadithah istabta man alimahu aliman adlan wa ra'ahu muntasiban liifta'i wa tadrisi washtarata Syekh Taqiyuddin ma'a dhalika istafadatu bi annahu ahlul lil fataya di fatya. Nah, itu pun kita kalangan awam, kita boleh bertaklid kepada ulama yang jelas keilmuannya, ataupun kita bertaklid kepada seseorang yang jelas keilmuannya, adil dia, dan mampu untuk berfatwa dan mengajar. Wastarata, dan Imam Taqiyuddin, Syekh Taqiyuddin mensyaratkan apa itu al-istifadatu bi annahu, bahwa dia adalah masyhur, ya, terkenal ahli fatwa, ahli dalam berfatwa, bahwa dia fatwa-fatwanya itu kuat dan mampu menjelaskan pokok-pokok permasalahan. Maka ini kalangan awam boleh bertaklid, tapi itu pun bertaklid dengan seseorang yang ilmunya jelas, ilmunya aliman, ya, adlan, berilmu, adil. Kalau dia berfatwa hanya untuk golongan tertentu, golongannya saja, maka ini bukan adil namanya. Ini juga berbahaya bagi kita semua, ya. An-naw' tsani man kana muta'ahhilan li ba'dil ulum, ya. Ini bagi orang-orang mungkin ustaz-ustaz ataupun sebagian orang ada yang mampu tapi kualitas keilmuannya masih di bawah lah begitu. Qad tafaqqaha fi madhhabi min al-madhhab wa tubsiru fi ba'di kutubi mutaakhir al-ansab kal-iqna' wal muntaha 'inda al-hanabila, walakinnahu qasirun nazri an ma'rifati dalil wa ma'rifatur rajih min kalamil ulama, fahada lahu taqlid aidan. Ya, maksudnya adalah, paling intinya adalah mungkin adalah orang-orang ya mampu membaca kitab ala kadarnya saja, mampu menganalisa dengan ala kadarnya saja, tapi dia tidak belajar tentang rajih dan marjuh, ya, maka ini boleh bertaklid, tapi itu pun dia harus memperhatikan hujah-hujah dari ulama ataupun kiai atau gus dan lain sebagainya lah, yang itu harus adil juga, harus berilmu juga, ya, dan mampu dan dapat diterima fatwanya. Adil di sini adalah dia berfatwa bukan untuk golongannya saja, tapi dia benar-benar mau membuktikan fatwanya itu betul-betul ditelitinya ataupun dikajinya dengan seksama, sehingga dia bisa bersikap adil, tidak condong atau pro ke sana pro ke sini.
وذلك لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu, maka bertanyalah, mencari jawabanlah kalian, ahla dzikri, kepada orang-orang yang ahli dalam bidang-bidangnya. Ada yang ahli fikih, kita akan bertanya kepada ahli fikih. Ketika tentang nasab, maka kita ikuti seksama, ya. Jangan kita menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, begitu juga kaum Ba'alawi, tapi kita ikuti dulu dengan seksama sehingga mendatangkan keyakinan dalam diri kita, ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla sa'adu idza lam ya'lamu fa innama syifa'ul ayyis su'al, ya. Intinya gini, kenapa mereka tidak bertanya terhadap apa-apa yang mereka tidak tahu? Karena ketidaktahuan itu, ataupun maaf cakap kebodohan itu, obatnya adalah dengan bertanya, mencari jawaban, bukan hanya sekedar terima saja. Faktor apa? Mungkin faktor harta, pangkat, dan lain sebagainya, jabatan, ataupun mungkin faktor karena enggan, merasa segan, atau merasa kecintaan, mungkin mantu, mungkin guru. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena pertanggungjawaban kita nanti di akhirat adalah masing-masing. Jadi itu beberapa hal yang saya dapatkan dari pembahasan di podcast Bang Haji Roma Irama dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Jadi terkait masalah ini, bagi kita semua muhibbin dan para pendukung Wali Songo ataupun pendukung Kiai Haji Imaduddin, mari kita mendengar dengan seksama dan kita tanya hati kita, manakah yang lebih kuat daripada hujjah-hujjah yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin dengan pihak Rabithah Alawiyah. Jangan dengan emosi, tanya hati. Lalu saya bagaimana? Saya untuk saat ini lebih mendukung apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Ada beberapa aspek yang membuat saya mendukung Kiai Haji Imaduddin. Awalnya saya memang mendukung Habib Rizik karena nahi mungkarnya, mungkin karena keterbatasan ilmu saya, ya. Habib Rizik, Habib Bahar itu idola saya dulu, tapi lama kelamaan ya gitu deh. Jadi jangan membanggakan nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dimuliakan oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Jangan merendahkan nasab-nasab orang lain, ya. Jangan merendahkan suku-suku yang lain. Takutnya kalau sudah terjadi seperti itu, terjadi perpecahan di bangsa kita ini, sehingga negara atau pihak-pihak luar akan asik masuk ke negara kita ini dengan enaknya berkata, kami adalah pihak yang mengamankan, kami adalah pihak pendamai. Tidak boleh seperti itu. Semua harus legowo dan mau menerima kebenaran, ya. Jujurlah dalam diri kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan, ya, atau salah di sana sini.
harap maklum karena saya masih tahap belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan demikian tanggapan saya terhadap podcast Kiai Haji Imaduddin bersama Bang Haji Roma Irama. Jadi kita semua jangan bertaklid buta, tidak boleh bertaklid buta. Apapun yang disampaikan orang lain kita telaah, fatabayyanu, gitu. Karena orang Islam itu sebodoh-bodohnya pun kalau dia punya hati, maka dia akan menelaahnya dengan hati dia. Dengan hati dia, insya Allah itu akan berkata jujur bahwa siapa yang paling benar di antara dua pihak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.